pergi begitu cepat, Vi. Jangan tinggalkan Mama. Vi. Kamu nggak boleh pergi, Vi. Kamu nggak boleh tinggalin Papa, Vi. Kenapa mukanya angus, Pak? Yang meninggalnya kenapa, Pak? Mama nggak tahu, Pak. Kasihan Vivi. Selvi senang deh kalau kita sekeluarga bisa sarapan bareng kayak gini. Papa juga senang. Nanti Papa usahain deh. Kita lebih sering ngumpul gini ya. Sayangnya udah bosen, Pak, dengernya. Nggak pernah ditepatin soalnya. Pasti. Ya, halo. Di kantor jam 8. Oke, saya berangkat sekarang. Papa mau kemana sih? Papa mesti di kantor jam 8, Non. Nanti Papa berangkat ya, Papa berangkat. Ya, Pak. Nanti Papa tepatin, ya. Dadah. Halo? Oh, sudah di depan. Oke deh. Mama mau kemana? Mama sudah ditunggu Tante Yani di depan. Nggak bisa ngabisin sarapan dulu? Mama sudah ditunggu di bandara jam 8. Kalau enggak nanti ketinggalan pesawat. Uang jajan kamu nanti Mama transfer. Ya, oke? Selvi nggak butuh uang jajan. Selvi butuh perhatian. Aduh, sorry sayang. Aduh, Mama lagi repot nih, harus cepet-cepet. Udah sayang, dah. Aduh, gimana sih ini Mama? Ya sudah, dadah sayang. Jangan lupa uang jajannya. Oke, pasti ya. Nanti Mama transfer. Percuma lagi, Kak. Kakak ngingetin Papa sama Mama. Mereka tuh nggak akan pernah punya waktu buat kita. Kakak juga udah capek, Vi. Kenapa sih Mama sama Papa tuh nggak pernah sedikit aja merhatiin kita? Kita tuh selalu aja dimanjain pakai uang. Asik kan? Kita tuh harusnya beruntung, Kak, punya Papa Mama kayak mereka. Maksud kamu? Nih ya, Kak. Papa nggak pernah ngurusin kita. Kita bebas ngelakuin apa aja yang kita mau. Minta duit berapapun, langsung dikasih. Kalau tiba-tiba mereka berubah, jadi ngawasin kita, ya bisa gawat, Kak. Kita nggak bisa main-main lagi, nggak bisa clubbing, nggak bisa pulang malam. Vi, kalau kayak gitu caranya kita itu bisa rusak. Justru aku selalu berdoa supaya Papa sama Mama nggak akan pernah berubah. Terus bebas deh mau ngapain aja. Kak, sekali-kali kakak clubbing dong. Jangan di rumah terus, gaul dikit. Kamu itu kalau ngomong tuh dipikir dulu, Vi. Kamu tuh udah rusak, sadar nggak? Kamu itu udah rusak. Bentar lagi kakak juga bakalan rusak. Roy, matiin dong CD-nya. Apa sih lo? Ganggu aja. Biarin aja musiknya nyala. Lo mau bareng lagi nggak sih? Emangnya ada? Makanya pelanin dulu dong CD-nya. Oke. Gue tuh mau telepon nyokap gue. Gue mau bohongin dia gitu, mau minta duit. Halo? Mama. Mama masih di ujung pandang. Apa? Vivi kena musibah, Ma.
Vivi nabrak orang. Terus kalau nggak Vivi bayar 3 juta, Vivi mau dimasukin ke sel, mah. Vivi takut. Iya, mah. Transferin ya. Langsung ya, mah. Vivi tunggu. Makasih ya, mah ya. Udah, mama. Kita dapat 3 juta, Bos. Asik. Asik, kita pesen barang lagi tuh. Pesen-pesen aja loh. Kita pesen, tapi jatah belanjanya cuma 1 juta aja ya. Woi, lo telepon Marlon. Oke. Mama kok masih pulang jam segini terus sih, Mam? Gimana sih saya? Mama kan kerja. Ya tapi nggak masih pulangnya di atas jam 10 terus dong, Ma, tiap hari. Udah ya, Mama nih capek. Baru pulang dari ujung pandang. Mau istirahat, ya? Mah, kapan sih Mama punya waktu buat selfie? Hari Minggu aja Mama tuh masih kerja, Mah. Mama kerja begini kan untuk kamu, Silvi. Untuk kamu dan Vivi. Tapi kan Mama nggak mesti seperti Papa. Kenapa sih Mama nggak di rumah aja? Perhatiin selfie, perhatiin Vivi. Udah biarin aja Papa yang kerja. Gini ya sayang, Mama itu wanita karir. Pekerjaannya banyak. Dan Mama lakukan semua ini untuk kamu. Kalau Mama nggak lakukan seperti ini, Mama nggak mungkin bisa beli rumah seperti ini. Nggak bisa beli mobil untuk kamu. Hai, Mah. Baru pulang ya? Hai sayang. Dari mana kamu? Dari belajar kelompok. Sudah ya, Mama mau istirahat dulu. Kok nggak dimakan sih, Kak? Selamat pagi. Pagi, Mah. Pagi. Aduh, sorry ya. Mama harus cepet-cepet nih. Udah ditunggu, ya? Udah. Hati-hati ya. Ya, sayang. Dadah semuanya. Mama nyebelin. Nggak boleh kayak gitu, Kak. Sama Mama ntar keluar soal. Papa nggak makan ya? Papa jalan dulu ya. Iya, Pak. Ya, dadah. Dah. Pak, kenapa Papa nggak pernah merhatiin kita? Kita berdua tuh nggak butuh uang, Pak. Kita butuh perhatian Papa. Sel, Papa sekarang ini sedang betul-betul sibuk. Dari dulu memang Papa udah sibuk. Dengar, sekarang ini ada proyek yang harus Papa capai. Dan kalau Papa berhasil, Papa akan dipromosikan jadi direktur utama. Doain Papa ya. Kok cemberut gitu? Vivi pasti doain biar proyek Papa berhasil. Makasih ya, sayang. Papa buru-buru, jadi Papa nggak bisa makan di rumah. Ya, nggak apa-apa ya. Ini, 1 juta kamu bagi berdua. Thanks, Pap. Papa pergi aja dulu. Biar Kak Selfie aku yang ngurus. Ntar telat loh. Oke, Papa jalan ya. Udah, Pap. 1 juta. Dari mana kamu? Mabok kamu ya? Jangan nuduh sembarangan deh, ah. Sini. Apaan sih? Mulut kamu tuh bawa minuman. Kamu jangan bohongin kakak, kamu mabok. Ya. Kenapa sih ngurusin gue? Urusin aja urusan lo sendiri. Ngomong apa kamu? Jangan kurang ajar kamu ya. Aku ini kakak kamu, nggak boleh kamu ngomong kayak gitu. Vivi! Mah, kamu belum tidur sayang? Vivi ada di kamar, Mah. Vivi mabok, Mah. Aduh sayang, Mama capek sekali. Mama mau istirahat dulu ya. Nanti aja ya. Tapi, Mah, Mama. Hai, Dis. Gue dapat kabar buruk nih. Kabar buruk apa? Lo tau nggak sih, cowok lo digebet sama Sarah.
Maksud lo apa sih, Dis? Sebenarnya sih gue udah denger lama, tapi mereka pacaran? gini aja deh, gue tunggu di parkiran kampus, lo cepetan kesini ya. Oke? Oke, thank you ya, Dis. Terus gimana nanti hubungan kamu sama Selfie? Udahlah, ngapain sih ngomongin Sylvie? Aku mau putusin dia. Apa kata orang nanti, Lan? Pasti mereka kira aku ngerebut kamu dari Selfie. Ngapain sih mikirin kata orang? Tapi kamu benar-benar sayang sama aku kan, Lan? Iya, aku sayang banget sama kamu. Dasar laki-laki buaya. Tega-teganya kamu nyakitin aku dan macarin sahabatku sendiri. Tega banget kamu, Pak. Kakak tenang aja. Masih ada aku kok. Kakak nggak butuh bantuan kamu, Vi. Masalah kakak itu apa sih? Masalah cowok. Kakak udah bilang sama kamu. Kakak nggak butuh bantuan kamu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu nggak ngerti perasaan kakak. Sekarang gini, kalau emang bener masalah kakak itu masalah cowok, nggak ada gunanya kakak nangis kayak gini. Mending Kamu keluar. Kamu keluar. Keluar, Vi. Kakak bilang keluar. Keluar sana. ada apa, Bi? Non Selfie, non. Kak Selfie kenapa? Cepetan, non Selfie di kamar. Cepetan. Kak Selfie? Kak Selfie? Kak Selfie? Kak Selfie? Kak? Bi, jagain Kak Selfie, Bi. Aku mau telepon ambulans. Hey, Di mana ini? kakak di rumah sakit. Rumah sakit. Kakak itu terlalu banyak minum obat penenang. Jadi kakak overdosis. Untuk apa sih kakak bunuh diri? Nggak ada gunanya, Kak. Itu malah bikin kakak kelihatan semakin bodoh. Maaf kalau aku nasihatin kakak. Kakak udah ngerasa nggak punya siapa-siapa lagi, Vi. Mama sama Papa udah sibuk masing-masing. Kakak nggak punya harapan lagi. Bahkan kayak sekarang kakak lagi ngerasa kesakitan. Mama sama Papa nggak ada di sini kan? Mereka nggak peduli, Vi. Tapi kakak masih punya aku. Aku bakal selalu nemenin kakak. Aku bakal ada di samping kakak. Sama-sama kakak. Kita ini kakak adik. Nggak pantas, Kak, kalau kita itu berantem terus. Kakak sayang kamu. Sayang banget. Vivi juga sayang sama kakak. Guys, matiin CD-nya dong. Guys, matiin CD-nya dong.
anggota baru. Dia ini kakak gue sendiri. Welcome to my club. Untuk ngerayain anggota baru kita, gue bawa barang bagus. Kita pesta malam ini. Narkoba? Ya kakak cobain aja dulu. Kalau emang kakak nggak suka, ya nggak usah dipakai lagi. Enggak, Vi, enggak. Kakak nggak mau. Narkoba itu bisa ngerusak kita, Vi. Nggak mau. Jangan. Kak, daripada kita pusing-pusing mikirin papa mama yang nggak pernah ngurusin kita, mendingan kita have fun, ya nggak? Ayolah, Kak. Sekali aja. Ayo. Hidup ini indah kan, Kak? Makanya kakak tuh jangan sedih-sedih terus. Dan kita have fun. Ya lagian kenapa sih nggak dari dulu ngajakin disko? Disko! Kak, kakak tuh kutu buku. Mana kutu buku? Dari mana kutu rambut? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Non selfie sama non pipi pulang dari diskotik pada mabok. Ya Allah, ya Rabbi. Dengerin gue pengen banget tuh barang, jadi tolong cariin barangnya. Sel, kita tuh udah gak punya duit lagi. Enggak, pokoknya lu cariin kemana aja, cepetan, gue gak tahan lagi. Vivi, ya Vivi. Vivi tuh lagi sekolah, dan dia tuh pasti gak ada barang. Gue gak tahu caranya gimana, Pin. Gue gak tahan lagi, gue pengen. Sel, kita tuh udah gak punya duit lagi. Duit. Nih, gue bisa punya handphone. Gue nggak tahu gimana caranya, handphone bisa jadiin barang. Sel. Nggak mau tau gue, cepetan, Pri. Oke, aku akan cari barangnya. Oke? Cepetan, cepetan. Mati apa ya? Titin! Goblok. Ada budak apa yang nggak dengar? Ngapain sih pada sholat? Lo berdua dibayar di sini itu buat ngelayanin gua, bukannya buat sholat. Gua lapar nih. Ayo. Udah cukup dong, cukup sholatnya udah enak. Astagfirullahaladzim, non selfie. Bibi kan sama Titin lagi sholat, non. Terus apa urusannya sama gue? Hah? Gak ada urusannya, gue lapar. Sabar, non, sabar. Gue mau lo bikinin gue makanan.
sekarang? Di atas meja kan makan malam udah Bibi siapin, Non. Gua nggak mau. Gua mau lo bikinin gua makanan yang baru. Ngapain gua makan makanan itu? Udah cepetan dong sekarang. Sabar, Non, sabar. Alah, kelamaannya sabar-sabar melulu. Kalau gua keburu mati kelaparan, emang lo berdua mau tanggung jawab? Mau? Mau? Iya, mau. Ya Allah, ya Allah. Cepetan. Awas lama. Buruan. Ya ampun, Bi. Sekarang kok Non Selvi sudah berubah ya? Nggak tahu, Non. Nggak tahu. Ini Bibi juga heran. Isa! Sel, aku sayang kamu. Apa? Aku sayang kamu, Sel. Kenapa kamu ketawa? Lagian kamu ngapain sih ngomong sayang aku tuh ngapain? Coba ngapain? Tuh, aku pengen kamu tuh jadi pacar aku. Aduh, mendingan kita nggak usah pacaran deh. Kita temenan aja, nggak ada komitmen, terus nggak ada yang disakitin, iya nggak? Tapi bukan berarti kamu sama aku nggak bisa. Oke. Emang kamu sayang beneran sama aku, Roy? Iyalah, aku sayang sama kamu. Masa sih? Kamu nggak percaya? Nih, kamu lihat sendiri di mata aku nih. Mana matanya? Ini. Ini bukan mata namanya. Bukan sayang, nih. Nih mataku nih. Nggak percaya. Kamu nggak percaya nih, kamu lihat sendiri mataku. Nggak mau jelek. Bagaimana kondisi putri saya, Dok? Ada besi yang mengenai paha putri Bapak. Dan itu mengakibatkan kerusakan pada saraf-saraf kaki putri Bapak. Lalu? Akibatnya, putri Bapak menderita kelumpuhan. Anak saya lumpuh, Dok. Betul, Pak. Dok, bagaimana cara menyembuhkan anak saya? Apakah ada cara untuk menyembuhkan kelumpuhan anak saya, Dok? Maaf, Pak. Kami tidak bisa. Dok, berapapun biayanya, akan saya bayar. Sekali lagi mohon maaf. Dari rumah sakit tidak bisa menolong putri Bapak. Permisi. Pak, tolong anterin Selvi ke kamar, Pak. Kita duduk dulu sini, sayang. Ya? Selvi mau ke kamar. Vi, mulai sekarang kamu yang jagain kakakmu. Kakakmu sekarang lumpuh dan Mama dan Papa sibuk sekali. Jadi kamu yang harus ngurusin semuanya. Iya, Ma. Pasti. Bener ya?
Astagfirullahaladzim, Non Selvi. Bibi kan sama Titin lagi sholat, Non. Terus apa urusannya sama gue? Hah? Gak ada urusannya. Gue mau lo bikinin gue makanan. Sekarang. Sabar, Non, sabar. Kelamaan ya sabar-sabar mulu. Kalau gue keburu mati kelaparan, emang lo berdua mau tanggung jawab? Mau? Iya, mau. Ya Allah, apakah ini azab darimu karena aku sudah kualat dengan Bisa dan Titin, ya Allah. Non, ini bubur ayamnya. Maaf, Non. Bibi suapin ya. Maafin saya, Bi. Non Selvi nggak punya salah kok. Saya ingat saya pernah ganggu Bibi sholat. Cuma karena perut saya kelaparan. Maafin saya ya, Bi. Nggak apa-apa, Non. Sekarang makan dulu buburnya, Non. Iya, Non. Bibi jangan tinggalin saya sendiri ya, Bi. Iya, Non. Bibi nggak bakal tinggalin Non Selvi. Maafin saya, Bi. Iya, Non. Sekarang bubur ayamnya dimakan dulu. Vi, ayo Vi pulang Vi. Lu udah mabuk Vi. Siapa bilang gue mabuk? Ayo Vi. Ayo kita pulang. Gue mau di sini. Ayo pulang Vi, lu udah mabuk Vi. Gue mau mabuk sampai tua. Ayo Vi. Bi, Iya, Non. Bibi tidur, Ki? Nggak apa-apa, Non. Bibi nemenin Non Selvi aja. Udah malam. Saya bisa kok, Bi, sendiri. Mendingan sekarang Bibi istirahat aja. Baik, Non. Makasih ya, Bi ya. Ya, Non. Astagfirullah. Bibi! Bi! Ya, Non. Bi, bantuin Bi sini. Vivi, bangun sayang, Vi. Bi, angkat Vivi, Bi. Vi, ayo sayang, bangun sayang. Ya Allah, Non Pipi. Sini. Lepasin ah. Gue tuh nggak mabok, gue bisa jalan sendiri. Bibi, angkat aja Bi kamar, Bi. Iya, Non, ya. Ayo, Bibi antar ke kamar, ayo, Nen. Lepasin! Gue itu nggak mabok, denger ya? Vivi! Allah, Non Pipi. Tuh kan, Non Pipi mabuk ya. Udah, Bi, angkat aja, angkat. Cepet bawa ke kamar. Vivi, ayo dong, Vi. Kalau saja Mama sama Papa punya waktu untuk aku dan Vivi, pasti nggak akan gini jadinya. Vi, kakak minta kamu hentikan semuanya, Vi. Vivi. Kamu denger gak sih kakak ngomong apa? Vivi. Apa? Kakak minta kamu berhenti keluar malam, berhenti mabok-mabokan, bergaul sama orang yang gak bener. Mulai dari sekarang. Kakak ngomong apa?
Kakak minta kamu berhenti mabuk-mabukan. Cukup, Vi, udah cukup. Jangan pernah kakak ngelarang apa yang udah jadi bagian dari hidupku. Karena itu nggak ada gunanya, Kak. Vi, tolong kakak, Vi. Berhenti pakai narkoba, tolong kakak, Vi. Kakak takut nanti kamu kena akibatnya. Akibat? Akibat apa? Akibatnya kamu akan lumpuh seperti kakak. Dan kakak nggak mau itu terjadi sama kamu. Vi, kakak sayang sama kamu, Vi. Jangan nyalain narkoba, Kak. Itu semua nggak ada gunanya. Itu ketololan kakak. Kenapa kakak mau naik satu mobil sama Roy yang lagi mabok? Kamu bilang kakak tolol ya? Iya. Dan ingat ya, Kak. Jangan pernah ngelarang aku. Ngerti? Sel? Kamu kok ada di kamar Mama? Mau tidur di sini? Selfie mau bicara sama Mama. Sudah, aduh. Sudah deh, nggak usah sekarang. Mama tuh lagi capek, mau istirahat. Besok aja, ya? Besok juga Mama udah gak punya waktu lagi buat selfie. Pokoknya Mama suka nggak suka, Mama harus dengerin selfie dulu deh, Ma. Ini penting. Penting apa sih? Vivi itu udah kacau, udah rusak, Ma. Setiap hari kerjaan dia tuh selalu ke diskotik. Dan yang lebih parahnya lagi, Vivi udah pakai narkoba. Sel, kamu tuh jangan ngarang. Adikmu itu anak baik-baik. Dari mana Mama bisa tahu kalau Vivi itu anak baik-baik? Emang Mama merhatiin dia? Enggak kan? Saya pulang kerja juga Mama langsung istirahat, langsung tidur. Mana Mama tahu Vivi ada di rumah apa enggak? Kalau Mama nggak percaya, Mama lihat ke kamarnya. Vivi nggak ada di rumah, tau, Ma? Jadi Vivi setiap malam nggak ada di rumah. Tiap malam Vivi ada di diskotik. Ya ampun, tapi tiap pagi dia bisa bangun dan berangkat ke sekolah. Dia kan bangun cuma untuk bohongin Mama aja. Setelah Mama pergi, dia balik lagi ke kamar dan tidur. Vivi tuh nggak pernah masuk sekolah lagi, Mam. Kok kamu nggak pernah bilang sih? Mama mana pernah punya waktu ngobrol sama Selfie. Nggak diangkat lagi. Mana mungkin lah dia bisa angkat kalau masih di diskotik. Biasanya dia pulang jam berapa? 2:30. 2:30? Ampun ya. Aduh, udah nggak kuat nih Mama. Ngantuk banget. Mama tidur duluan ya. Mah, masa Mama nggak bisa nahan sedikit ngantuk Mama demi Vivi sih, Mah? Dari mana kamu? Hah? Belajar kelompok, Mah. Belajar kelompok, tapi pulangnya jam 2:30 pagi. Pakai pakaian seperti ini lagi, hah? Mah, minggu depan itu Vivi ada ujian. Bohong, Mah, bohong. Vivi itu baru pulang mabuk, Mah. Dari diskotik. Lo jangan pernah ikut campur urusan gue ya. Jaga mulut kamu. Sylvie ini kakak kamu. Kamu harus sopan sama dia. Sopan sama orang kayak dia? Orang lumpuh kayak dia? Nggak perlu, Mah. Jadi Mama belain dia? Iya, karena kamu nggak pantas dibela. Kalau gitu Vivi pergi dari rumah ini. Vivi tunggu. Vivi, jangan pergi, Vivi. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh pergi? Toh di rumah ini nggak ada yang ngebela aku kan, Mah? Maafkan Mama. Mama emosi.
Mama marah karena kamu pulangnya tuh jam segini, ke disko lagi. Dari disko? Siapa yang bilang aku ke sana? Pasti orang lumpuh itu kan yang menghasut Mama. Jaga omongan kamu, jangan ngomong lumpuh. Terus aku harus bilang dia apa? Pincang. Vivi, kamu jangan pergi. Lepasin aku, Ma. Tidak. Lepasin. Tidak. Astagfirullahaladzimnya, cepetan ambil air, Tin, Nyonya, Tin. Nyonya! Ya Allah, Nya. Mau kemana malam-malam begini? Nah, seharusnya kamu tidak berpakaian seperti ini. Emang kenapa? Kita orang Timur. Bapak yakin kamu orang Muslim. Sebaiknya berpakaianlah layaknya seorang Muslim. Bapak itu siapa? Saudara aja bukan, sok nasehatin segala. Sudah seharusnya Bapak menasehati kamu. Emang Bapak itu siapa? Tuhan? Atau Bapak itu suruhan Tuhan? Kalau emang benar Bapak suruhan Tuhan, apa Bapak tahu saya itu bakal masuk surga atau neraka? Kalau ada neraka pun isinya juga orang-orang kayak Bapak. Astagfirullahaladzim. Nih ya Pak ya, saya ada handphone. Bapak telepon yang namanya Tuhan Bapak itu. Bapak suruh dia kirim yang namanya neraka jahanam itu. Saya pengen tahu kayak apa sih neraka itu. Na'udzubillah min dalik. Istighfar, nak. Kamu telah menantang Allah. Sadar, azab Allah sangat pedih terhadap hambanya yang telah menantangnya. Astagfirullah. Maafkan Papa, Vi. Maafkan Papa. Terlambat. Sudah terlambat, Pak. Tidak ada kata terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidak memaafkan dengan alasan kata terlambat. Apakah Allah juga mau memaafkan saya yang sudah melantarkan anak-anak saya?
Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Kembalilah ke jalan Allah dan ingatlah, kita sebagai orang tua sudah seharusnya mengarahkan anak kita ke jalan Allah, bukan sebaliknya. Harta, jabatan, dan kedudukan boleh dicari, tapi Allah tidak boleh dilupakan.